Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulkis Nurul Faisah, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Adapun judul dari skripsi saya yakni Sistem Pakar Identifikasi Hama Tanaman Cabai menggunakan metode iteratif dichotomizer tree atau ID3. Latar belakang. Pertama yakni perekonomian, yang kedua kurangnya informasi, dan ketiga gagal panen. Rumusan masalah. Bagaimana hasil implementasi algoritma iteratif dichotomizer tree pada sistem pakar identifikasi hama tanaman cabai? Batasan masalah. Kasus penelitian. Kasus yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya dengan metode yang berbeda. Objek penelitian. Objek yang akan diteliti yaitu cabai kecil. Kriteria penelitian, yakni 1. Nama hama dan gejala serangan hama. Tujuan penelitian, yakni mengidentifikasi hama tanaman cabai sedini mungkin agar dapat dilakukan proses pencegahan serangan hama skala besar dan pengendalian hama secara tepat untuk menghindari gagal panen. Manfaat penelitian. 1. Sebagai acuan para petani untuk pencegahan serangan hama skala kecil dan skala besar, serta pengendalian secara tepat. 2. Mengimplementasikan metode iteratif dichotomizer tree pada sistem pakar identifikasi hama tanaman cabai. Penelitian terkait pada tahun 2015, yakni Yufida Aninditya Fitrianingtyas Cahya Rahmat, yakni sistem pakar deteksi hama dan penyakit pada tanaman cabai dengan metode Naive Bayes. Pada tahun 2018, Erik Aji Panji Kurniawan, Nurul Hidayat, Satrio Hadi Wijoyo, dalam implementasi metode iteratif dichotomizer tree untuk diagnosa penyakit pada tanaman bawang merah. Pada tahun 2018, Dedi Surya Pradana, Suprapto, dan Bayu Rahayuddin, sistem pakar pengidentifikasian hama dan penyakit tanaman mangga menggunakan metode iteratif dichotomizer tree. 2018, Muhammad Subhan Effendi dan Helmi Erif Wibawa pada tahun 2018 dengan judul Prediksi Penyakit Diabetes menggunakan algoritma iteratif dichotomizer tree dengan pemilihan atribut terbaik. Pada tahun 2019, Rusda Wajillah, Nurul Diyah Kumala, Jamal Maulana, penerapan metode algoritma iteratif dichotomizer tree untuk prediksi diagnosa gagal ginjal kronis. Hasil dan pembahasan. Untuk kriteria, saya mempunyai data sebanyak 102 data yang meliputi gejala-gejala dan kelas yakni hama-hama yang menyerang. Pengklasifikasian. Ada 13 klasifikasi, yakni 1 ulat tanah dengan jumlah 2, 2 uret dengan jumlah 3, 3 orong-orong dengan jumlah 2, 4 keong dengan jumlah 6, 5 lalat penggorok daun dengan jumlah 11, 6 ulat gerayak dengan jumlah 9, ulat buah dengan jumlah 10, kutu kebul dengan jumlah 7, kutu daun dengan jumlah 6, trips dengan jumlah 8, tungau dengan jumlah 16, lalat buah dengan jumlah 18, kutu daun persik dengan jumlah 4, dengan total 102. Adapun rumus yang digunakan yakni perhitungan entropi. Entropi I sama dengan 1 sigma K kurang PI kali log 2 PI. Sedangkan perhitungan gain. Gain entropi J sama dengan 1 sigma M S1 per S kali entropi S1. Perhitungan entropi dan gain pertama.
Pertama kita akan menghitung entropi. Entropi pertama pada gain 1 yakni 3,434318227, sedangkan gain tertinggi yakni 2,833575409. Karena gain tertinggi yakni bercak daun, maka yang masuk kepada node pertama yakni bercak daun. Pohon keputusan root node 1, yakni bercak-bercak daun. Pertama bercak putih, dia masuk ke dalam kelas lalat penggorok daun. Kemudian nikrotik, masuk ke dalam kelas kutu kebul. Kuning, masuk ke dalam kelas tungau, sedangkan tidak, masih akan berlanjut karena tidak masuk ke dalam kelas. Pada perhitungan entropi dan gain kedua, kita akan menghitung bercak-bercak daun pada bagian tidak dengan entropi 0,901114227. Pada bagian waktu serangan, di bagian hujan masuk ke dalam kelas, sedangkan bagian senja dan sepanjang hari tidak masuk ke dalam kelas karena entropinya melebihi daripada 0. Jadi, pohon keputusan node kedua, waktu serangan, hujan, masuk ke dalam kelas lalat buah, senja dan sepanjang hari masih akan dicari dan dia masuk ke dalam 2.1, senja masuk ke dalam 2.1, sedangkan sepanjang hari masuk ke dalam 2.2. Perhitungan entropi dan gain ke 2.1. Karena yang akan kita cari yakni subatribut senja, maka yang jumlahnya adalah 26. Dan gain tertinggi masuk ke dalam kesuburan daun dengan gain tertinggi 1,569666701 yang masuk ke dalam node 2.1. Di sini ada dua kelas, yaitu gundul dan normal. Sedangkan tidak normal masuk ke dalam proses pencarian selanjutnya karena nilainya melebihi daripada 0. Gundul masuk ke dalam kelas ulat gerayap. Normal masuk ke dalam kelas ulat buah dan tidak normal masuk ke dalam perhitungan selanjutnya dengan kode 2.1.1. Perhitungan entropi dan gain ke 2.2. Pada perhitungan entropi dan gain ke 2.2, kita akan menghitung pada bagian waktu serangan sepanjang hari. Di sini dengan total 24. Dan gain tertinggi yakni pertumbuhan daun dengan total gain 1,554585169 dan masuk ke dalam node 2.2. Ada dua kelas yang terpilih, yakni lubang dan kaku. Sedangkan mati dan layu masuk dalam perhitungan selanjutnya karena nilainya melebihi daripada 0. Dan pohon keputusannya yakni waktu serangan bagian sepanjang hari masuk ke dalam pertumbuhan daun dan kelasnya terbagi atas dua. Yang pertama lubang masuk ke dalam kelas keong, kaku masuk ke dalam kelas trips. Sedangkan mati dan layu masuk dalam perhitungan selanjutnya dengan yakni mati masuk ke dalam 2.2.1 sedangkan layu 2.2.2.
Perhitungan entropi dan gain ke 2.1.1. Pada perhitungan entropi dan gain ke 2.1.1, yakni kesuburan daun dalam perhitungan tidak normal, jumlah kasusnya ada 7, dengan entropi 1,556656707. Sedangkan gain tertinggi yakni tunas, dengan gain 0,877387064 dan masuk ke dalam node 2.1.1. Sedangkan entropinya yang masuk kelas yakni normal dan terhenti. Sedangkan mati dan gugur masih dilakukan proses pencarian selanjutnya untuk menentukan kelas berikutnya. Kesuburan daun bagian tidak normal, yakni masuk ke dalam tunas. Tunas terbagi atas 2 kelas, yakni 1 normal, masuk ke dalam kelas orong-orong, terhenti masuk ke dalam kelas uret. Sedangkan mati dan gugur masih dilanjutkan proses pencarian selanjutnya. Mati masuk ke dalam node 2.1.1.1, sedangkan gugur masuk ke dalam node 2.1.1.2. Perhitungan entropi dan gain ke 2.2.1. Di sini kita akan mencari pertumbuhan daun pada bagian mati, yang jumlah kasusnya ada 5. Dan gain tertinggi yakni kutu daun, dengan total gain 0,970950594 dan masuk ke dalam node 2.2.1. Semuanya masuk ke dalam kelas karena semuanya bernilai 0. Pohon keputusannya mati masuk ke dalam kutu daun dan memiliki 2 kelas, yaitu kutu daun dan kutu daun persik. Selanjutnya perhitungan entropi dan gain ke 2.2.2. Pertumbuhan daun dengan subatribut layu memiliki jumlah kasus 5. Dan di sini ada 2 jumlah gain yang sama, ada beberapa jumlah gain yang sama, maka kita akan memilih salah satunya. Dan di sini saya memilih perubahan tekstur daun 0,970950594 yang masuk ke dalam node 2.2.2. Perubahan tekstur daun terbagi atas 2 kelas, yakni kutu daun dan kutu daun persik. Perhitungan entropi gain ke 2.1.1.1. Di sini kita akan menghitung entropi dan gain bagian tunas, yakni mati, dengan jumlah kasus 2. Dan gain tertinggi yakni bunga dengan gain 1. Semuanya masuk ke dalam kelas karena semuanya bernilai 0. Bunga yakni sedang masuk ke dalam kelas uret, gugur masuk ke dalam orong-orong. Perhitungan entropi dan gain ke 2.1.1.2. Di sini tunas kita akan menghitung di bagian gugur dengan jumlah kasus 3. Dan gain tertinggi yakni perubahan warna daun dengan jumlah gain 0,918
295.834 dan masuk ke dalam node 2.1.1.2. Pohon keputusan bagian perubahan warna daun, yakni kekuningan, masuk ke dalam kelas ulat tanah dan tidak masuk ke dalam kelas uret. Akurasi ketepatan algoritma edit-tree menggunakan data training. Di sini saya menggunakan 204 data training. Hasilnya seperti ini. Dan apabila dijumlahkan, maka total akurasi 96,07%. Jadi akurasi ketepatan algoritma edit-tree menggunakan data training sebanyak 204 data sebesar 96,07%. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.